Sebelum memulai saya harap Anda mau membantu subscribe channel Insomnia Channel, teman Anda waktu Anda susah tidur, terima kasih. Abu Nawas dan uang dari surga. Di sebuah negeri Arab yang jauh, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia dikenal di seluruh kota karena kepintarannya yang luar biasa, tetapi juga karena kelucuannya yang kadang membuat orang geleng-geleng kepala. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil memandangi langit berbintang. Tiba-tiba ia mendengar suara tetangganya, seorang pedagang kaya yang sangat pelit bernama Tuan Marzuki, berteriak marah. "Aku kehilangan uang emasku. Seseorang pasti mencurinya," teriak Tuan Marzuki. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke rumah Tuan Marzuki sambil membawa sekantong batu kecil. "Ada apa dengan batu-batu itu, Abu Nawas?" tanya Tuan Marzuki curiga. "Saya sedang mengumpulkan sumbangan dari langit," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Apa maksudmu? Langit tak bisa memberi sumbangan," kata Tuan Marzuki. "Tapi bukankah Tuan bilang uang emas Tuan hilang dan tidak ada yang mencuri? Berarti uang itu pasti terbang ke langit," jawab Abu Nawas sambil memandang ke atas. Tuan Marzuki mendengus. "Jangan main-main denganku, Abu Nawas. Uang tidak bisa terbang. Kalau begitu, akuilah bahwa Tuan pasti menaruhnya sembarangan atau lupa," kata Abu Nawas tenang. "Kalau tidak, saya akan terus menunggu sumbangan dari langit ini." Merasa malu, akhirnya Tuan Marzuki masuk ke rumahnya dan, ternyata uang emasnya ada di balik lemari. Ia keluar dan menatap Abu Nawas yang tersenyum simpul. "Terima kasih, Abu Nawas. Engkau memang cerdik dan licik," katanya sambil tertawa kecil. "Ah, Tuan Marzuki, kadang-kadang kita hanya butuh sedikit akal sehat dan sedikit candaan untuk menemukan kebenaran," jawab Abu Nawas sambil berdiri dan berjalan pulang dengan damai. Dan cerita selanjutnya, Abu Nawas dan keledai yang jadi hakim. Pada suatu hari di kota Baghdad, raja mengeluh kepada para menterinya. "Aku bosan dengan orang-orang yang datang ke istana hanya untuk mengeluh. Aku ingin hakim yang jujur, tapi juga tidak membosankan." Salah satu menteri menyarankan, "Baginda, bagaimana kalau kita uji Abu Nawas? Dia selalu punya cara unik untuk menyelesaikan masalah." Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, mulai besok kau adalah hakim kerajaan sementara," kata sang raja. Abu Nawas tersenyum. "Baik, Baginda, tapi saya punya syarat. Saya ingin membawa keledai saya ke ruang sidang. Setiap perkara akan saya bicarakan juga kepada keledai saya." Semua orang di istana bingung. Tapi karena tahu Abu Nawas suka hal aneh-aneh, mereka setuju. Keesokan harinya, dua orang datang mengadu. Si A berkata, "Tuan Hakim, orang ini mencuri ayam saya." Si B membela diri, "Itu ayam saya. Saya yang memeliharanya sejak kecil." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memandang keledainya dan berkata pelan, "Keledai yang bijaksana, menurutmu siapa yang jujur?" Lalu Abu Nawas mendekati si A dan si B. "Karena kalian bersikeras, mari kita uji. Kita lepaskan ayam itu. Kita lihat, ia akan lari ke siapa." Ayam dilepas. Ternyata ayam itu langsung berlari ke si B. "Lihat," kata Abu Nawas sambil menunjuk keledainya. "Keledai saya bahkan sudah tahu sebelum ayam dilepas. Tapi biarlah kita percaya pada ayam, bukan keledai." Semua orang tertawa. Raja yang menonton dari kejauhan pun ikut tertawa dan berkata, "Abu Nawas, kau memang hakim paling lucu dan paling adil di seluruh negeri." Dan cerita selanjutnya, Abu Nawas dan penjaga gerbang surga. Pada suatu malam yang sunyi, Abu Nawas bermimpi aneh. Ia bermimpi meninggal dunia dan tiba di gerbang surga. Di sana berdiri seorang malaikat besar berjubah putih, membawa buku catatan tebal. Malaikat berkata, "Abu Nawas, namamu belum terdaftar masuk surga. Kami masih menilai amal dan dosamu." Abu Nawas panik. "Bagaimana mungkin? Saya sering bersedekah, menolong tetangga, dan membuat raja tertawa." Malaikat mengangguk. "Itu benar, tapi kamu juga suka mempermainkan orang dan terlalu banyak akal. Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil berpikir cepat, "biarkan saya turun ke bumi satu hari saja. Saya akan menunjukkan bahwa saya layak masuk surga." Malaikat berpikir sejenak dan mengizinkannya. Hari turun ke bumi. Abu Nawas pun bangun dari mimpi, tetapi ia merasa itu nyata. Ia langsung keluar rumah dengan semangat dan berkata, "Hari ini aku harus membuat satu kebaikan besar." Tiba-tiba ia melihat kerumunan orang di pasar.
Seorang nenek tua menangis karena keranjangnya dicuri oleh pencopet. Abu Nawas berteriak, "Tenang. Biar aku yang kejar pencopet itu." Ia berlari seperti angin, memanjat atap, melompat ke tumpukan jerami, dan akhirnya menangkap si pencopet dengan satu tangan. Orang-orang bersorak, "Hidup Abu Nawas." Tapi tiba-tiba, pencopet itu berkata, "Aku mencuri karena anakku kelaparan." Semua orang terdiam. Abu Nawas mendekat dan berkata, "Kalau begitu, ini uang untuk makanan anakmu. Tapi jangan mencuri lagi." Ia memberi si pencopet sekeping emas miliknya. Kembali ke gerbang surga malam harinya, Abu Nawas tertidur lagi. Dan kali ini, ia kembali berdiri di hadapan malaikat. Malaikat membuka bukunya dan berkata, "Hari ini kau membuat pilihan yang sulit, memilih keadilan atau kasih sayang. Dan kau memilih kasih sayang. Itu membuatmu layak masuk surga." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tapi bolehkah saya masuk belakangan saja? Hidup di bumi kadang lebih seru." Malaikat tertawa dan berkata, "Kau memang manusia paling cerdik yang pernah kami temui." Dan cerita selanjutnya, Abu Nawas dan penjual karpet ajaib. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melewati pedagang kurma, tukang rempah, dan penjual permata. Tiba-tiba ia melihat seorang pria berjanggut panjang berteriak-teriak, "Karpet ajaib! Karpet ajaib! Bisa terbang kemanapun kau mau. Cuma 10 keping emas." Abu Nawas mengernyit. Ia mendekat dan berkata, "Benarkah karpet ini bisa terbang?" Penjual itu menjawab sambil tersenyum licik, "Tentu, tinggal duduk, ucapkan tempat yang ingin dituju, dan, wus." Abu Nawas mencium gelagat penipuan. Tapi ia pura-pura percaya. "Baik, saya beli satu. Tapi tolong kau tunjukkan dulu bagaimana cara pakainya. Aku belum pernah naik karpet terbang." Penjual itu gelagapan. Ya, bisa, tapi karpet ini hanya bisa terbang kalau pemiliknya dalam bahaya besar." "Begitu," kata Abu Nawas dengan mata menyipit. "Kalau begitu, aku akan coba sekarang." Aksi Abu Nawas. Abu Nawas menggelar karpet itu di tengah pasar. Ia duduk di atasnya dan berteriak, "Aku sedang dalam bahaya. Aku dikejar harimau. Aku mau terbang ke rumahku." Orang-orang tertawa melihat Abu Nawas duduk diam, tak terjadi apa-apa. "Kenapa karpetnya tidak terbang?" tanya Abu Nawas nyaring, sambil memelototi penjual. Penjual itu gelagapan. Mungkin karpetnya malu dilihat banyak orang. Orang-orang mulai curiga. Abu Nawas berdiri, lalu berteriak, "Dengar semua orang, penjual ini menipu. Karpet ini tak bisa terbang. Ini karpet biasa yang dijual mahal." Kerumunan marah. Mereka mulai mengepung si penjual. Penjual itu memohon, "Ampuni aku, Abu Nawas. Aku hanya ingin sedikit untung." Abu Nawas berkata, "Kalau kau ingin untung, juallah kejujuran, bukan kebohongan. Tapi hari ini, kau harus ganti uangku dan minta maaf pada semua orang yang pernah kau tipu." Penjual itu menunduk dan mengembalikan semua uangnya kepada para korban. Penutup. Saat malam tiba, Abu Nawas tertawa sendiri di rumahnya. "Andai benar ada karpet terbang, aku pasti akan jalan-jalan ke bintang." Dan cerita selanjutnya, Abu Nawas dikerjai Raja Harun. Di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang duduk sambil tersenyum geli. Ia berkata kepada para menterinya, "Hari ini aku ingin mengerjai Abu Nawas. Sudah terlalu sering dia membuatku bingung. Sekali-sekali, biar dia yang kebingungan." Para menteri tertawa dan menyetujui. Tantangan aneh dari Raja. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum lebar, "aku ingin engkau menyelesaikan sebuah tugas sederhana." Abu Nawas membungkuk, "Perintah Baginda adalah kehormatan bagi hamba." Raja mengangguk dan berkata, "Aku ingin kau asteris membawakan seekor kambing yang di dalamnya ada emas, tetapi tidak boleh disembelih, tidak boleh dibuka, dan tidak boleh dilukai. Emasnya harus bisa aku lihat hari ini juga. Jika gagal, kau akan dihukum tinggal seminggu di kandang ayam." Abu Nawas terdiam. Kambing berisi emas, tapi tidak boleh dibuka atau dilukai. Ini jelas akal-akalan Raja. Namun ia hanya tersenyum kecil, "Baik, Baginda. Beri hamba waktu hingga matahari terbenam." Rencana gila Abu Nawas. Abu Nawas pulang, duduk merenung sambil minum teh. Lalu, ia tertawa. "Kalau Raja ingin bermain akal, mari kita lihat siapa yang lebih licik." Ia pergi ke pasar, menyewa seekor kambing biasa. Lalu ia memanggil tukang emas dan meminjam beberapa keping emas kecil. Di sore hari,
ia membawa kambing itu ke istana. Tapi anehnya, kambing itu memakai topi dan selimut kecil di punggungnya. Raja tertawa melihatnya. Mana emasnya, Abu Nawas? Abu Nawas berkata, tunggu dulu, Baginda. Saya tidak boleh melukai atau membuka kambing ini, bukan. Tapi Baginda hanya menyuruh saya membawa kambing yang di dalamnya ada emas, tanpa menyebut di mana dalamnya. Lalu Abu Nawas menarik selimut di punggung kambing itu. Ternyata, di balik selimut, ada kantong kecil berisi emas yang diikatkan di badan kambing, dan sudah berada di dalam selimut tapi bukan di dalam tubuhnya. Raja Harun ternganga, lalu tertawa terbahak-bahak. Sungguh, kali ini kau menang lagi, Abu Nawas. Otakmu seperti belut, licin dan sulit ditangkap. Abu Nawas membungkuk, hamba hanya berusaha tidak tinggal di kandang ayam, Baginda. Dan cerita selanjutnya, Raja Harun terjebak di perangkap sendiri. Setelah berkali-kali dikerjai Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid bertekad untuk membalas dendam dengan cara yang sangat cerdik. Suatu hari, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan wajah serius namun menyimpan senyum licik. Abu Nawas, kata raja, aku ingin mengujimu sekali lagi. Tapi kali ini, hadiahnya besar, jika kau berhasil, kau akan kuangkat jadi penasihat istana. Abu Nawas mengangguk, curiga tapi penasaran. Dan jika hamba gagal, Baginda, raja tersenyum lebar, kau akan kuasingkan selama sebulan ke gurun tandus tanpa unta. Para menteri terkejut, tapi Abu Nawas hanya menjawab tenang, baiklah. Apa ujiannya? Tantangan licik dari raja. Raja berkata, malam ini, aku akan menaruh sebuah benda rahasia di sebuah peti besi, dan menyegelnya. Tugasmu adalah menebak isi peti itu, tanpa membukanya, menyentuhnya, atau mendekatinya. Para menteri tertawa puas. Abis kau, Abu Nawas, bisik mereka, tapi Abu Nawas malah tersenyum. Hamba akan datang besok pagi, Baginda. Abu Nawas memata-matai istana. Malam itu, saat seluruh istana tidur, Abu Nawas menyamar sebagai penjaga taman. Ia mengendap-endap di balik semak, mengintip ke jendela ruang penyimpanan. Ia melihat raja sendiri memasukkan sepotong tulang kambing ke dalam peti dan menyegelnya rapat-rapat. Abu Nawas tersenyum lebar. Terima kasih, Baginda, atas petunjuknya, bisiknya pelan. Keesokan harinya di istana, raja duduk di atas singgasananya dengan penuh percaya diri. Nah, Abu Nawas, sekarang coba tebak, apa isi peti rahasiaku? Abu Nawas menutup mata sejenak, pura-pura berkonsentrasi. Lalu ia berkata lantang, Yang mulia, isi peti itu adalah tulang kambing dari sisa makan malam Baginda semalam. Raja langsung berdiri. Apa? Para menteri saling pandang dan berbisik kagum. Raja berusaha tetap tenang. Itu hanya tebakan. Abu Nawas melangkah maju dan berkata santai. Benar, Baginda. Tapi bukankah kadang tebakan bisa sangat akurat, kalau dibuat oleh orang yang tahu jalan rahasia istana? Raja Harun akhirnya tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, sungguh, Abu Nawas, aku sendiri terjebak oleh tipu dayaku sendiri. Kau memang tak bisa dikalahkan. Dan sejak hari itu, Abu Nawas benar-benar diangkat jadi penasihat pribadi raja, meski kadang tugasnya hanya satu, membuat raja tertawa dan berpikir. Dan cerita selanjutnya, Abu Nawas menyamar jadi raja. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat lelah. Ia berkata kepada para menterinya, aku ingin libur jadi raja hari ini. Duduk di singgasana, mendengar aduan rakyat, dan memikirkan keputusan, sungguh melelahkan. Salah satu menterinya berseloroh. Kalau begitu, Baginda bisa saja menyuruh orang lain menyamar jadi raja, asal cukup pintar. Raja langsung tertawa. Abu Nawas, dia pasti bisa. Tapi, apakah dia bisa berlaku seperti raja sungguhan? Rencana sang raja. Raja segera memanggil Abu Nawas dan berkata, hari ini kau akan menjadi raja selama sehari. Kau duduk di singgasanaku, memakai jubahku, dan memimpin sidang kerajaan. Tapi ingat, kalau kau melakukan satu kesalahan, kau akan dikurung di kandang unta selama 3 hari. Abu Nawas mengangguk dan menjawab tenang. Hamba terima tantangan ini, Baginda. Hari ini rakyat akan diperintah oleh raja paling jenaka. Pagi yang aneh di istana. Pagi itu, rakyat yang datang ke istana terkejut. Mereka melihat raja duduk dengan ekspresi lucu dan mengenakan jubah yang agak kebesaran. Namun, tak ada yang berani tertawa karena dia duduk di singgasana raja.
Abu Nawas yang menyamar sebagai raja berkata lantang. Mulai hari ini, setiap orang yang datang ke istana harus membawa dua hal, masalah dan sedikit humor. Siapapun yang mengeluh tanpa senyum akan dihukum, berdiri menghadap matahari sampai kering. Rakyat bingung, tapi mulai tertawa. Hari itu suasana istana penuh canda, namun tetap adil. Seorang petani mengadu soal sapi tetangganya yang memakan tanaman. Abu Nawas menjawab, kalau begitu, biarkan sapi itu memakan separuh tanamannya sendiri. Tapi kalau sapi itu ingin jadi petani, dia harus bayar pajak. Semua orang tertawa, bahkan si petani. Raja kembali, dan terkejut. Saat malam tiba, Raja Harun kembali ke ruang sidang. Ia melihat seluruh rakyat tertawa senang, para menteri tampak santai, dan bahkan para penjaga istana lebih ceria dari biasanya. Raja berbisik kepada pengawal, apa benar hari ini rakyat lebih bahagia? Pengawal menjawab, ya, Baginda. Rakyat berkata, baru kali ini mengadu ke Raja terasa seperti liburan. Raja pun masuk, membuka penyamarannya, dan memeluk Abu Nawas. Kau menang lagi, Abu Nawas. Tak hanya bisa memerintah, kau bisa membuat rakyat bahagia. Dan cerita selanjutnya, hari saat Abu Nawas hilang dan Raja panik. Pada suatu pagi yang biasa di istana Baghdad, suasana mendadak menjadi kacau. Para pengawal berlari ke sana kemari. Pelayan istana saling berbisik. Para menteri wajahnya tegang. Raja Harun al-Rashid, yang baru bangun dari tidurnya, keluar ke balkon istana dan bertanya. Ada apa ini? Mengapa istana seperti pasar terbakar? Salah satu pengawal mendekat dan berbisik. Baginda, Abu Nawas hilang sejak semalam. Rumahnya kosong. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak. Raja langsung terbelalak. Apa? Abu Nawas hilang? Tidak mungkin. Dia tak pernah pergi tanpa pamit. Raja gelisah seharian. Hari itu, Raja tidak bisa makan, tidak bisa duduk tenang. Ia mondar-mandir di taman istana, matanya kosong. Ia mengirim utusan ke setiap penjuru kota, dari pasar, masjid, hingga kedai kopi. Ia bahkan menyuruh seorang pengawal naik ke menara untuk berteriak. Barang siapa menemukan Abu Nawas, akan diberi hadiah emas 1 peti. Tapi tetap saja, tidak ada tanda-tanda Abu Nawas. Malam pun tiba, Raja duduk sendiri di singgasananya sambil berkata pelan. Dulu aku sering mengerjainya, mungkin dia bosan, atau marah. Atau jangan-jangan, dia ditangkap musuh istana. Tiba-tiba, Abu Nawas muncul. Tepat saat lonceng malam berbunyi, seorang penjaga pintu datang tergopoh-gopoh. Baginda, Abu Nawas ada di luar gerbang istana. Tapi, dia berpakaian seperti pengembara dan membawa seekor ayam jantan. Raja langsung berlari, berlari ke pintu gerbang. Dan benar saja, di sana berdiri Abu Nawas dengan senyum khasnya dan ayam jantan di tangan. Raja menghampiri dengan marah bercampur lega. Abu Nawas, kemana saja kau? Hampir jantungku copot. Abu Nawas menunduk dan berkata santai. Maaf Baginda, hamba hanya ingin tahu, apakah kehadiran hamba benar-benar dirindukan atau tidak? Raja tercengang. Apa maksudmu? Abu Nawas mengangkat ayam jantannya dan berkata, selama ini hamba sering dianggap hanya pelawak, pengganggu, atau pengakali. Maka hamba pergi diam-diam. Jika Baginda tenang-tenang saja, maka hamba tahu, hamba memang tak penting. Raja terdiam, lalu tertawa kecil, lalu memeluk Abu Nawas sambil berkata, kau benar-benar menyebalkan, tapi tanpa kau, istana ini sepi seperti gurun. Mulai besok, aku akan mendirikan patung kecilmu di taman agar aku selalu ingat betapa menyebalkannya kau.